Kalau hari ini lo belum dipakai dunia kerja, itu bukan berarti lo tidak bernilai. Tapi ada satu prinsip yang menentukan apakah nilai itu akan tumbuh atau justru hilang pelan-pelan. Ada fase di mana hidup terasa tertahan, bukan karena lo tidak punya kemampuan, tapi karena tidak ada tempat untuk menggunakannya. Hari terasa panjang, bukan karena banyak tugas, tapi karena sedikit tuntutan. Lu bangun pagi tapi tidak ada urgensi. Lu punya waktu tapi tidak tahu harus dipakai untuk apa. Dan semakin lama fase ini berlangsung, semakin berbahaya dampaknya. Bukan karena waktu terbuang, tapi karena kepercayaan diri mulai terkikis, perlahan, tanpa terasa. Sekarang kita lihat dengan jujur, tanpa menyalahkan, tanpa menghibur berlebihan. Realitas ekonomi, nilai tidak pernah diam. Dalam ekonomi ada istilah human capital. Human capital adalah nilai produktif seseorang, dan nilai ini tidak permanen. Dia bergerak. Kalau digunakan akan naik, kalau dilatih akan naik, kalau dibiarkan akan stagnan. Kalau terlalu lama stagnan akan turun. Ini bukan soal pintar atau bodoh, ini soal penggunaan. Pisau yang tidak dipakai akan tumpul, skill yang tidak digunakan akan melemah, bukan karena hilang, tapi karena tidak diasah. Kesalahan paling umum. Kesalahan terbesar bukan kurang kemampuan, kesalahan terbesar adalah terlalu lama diam. Karena diam menciptakan efek berantai. Lo kehilangan ritme, lo kehilangan kepercayaan diri, lo kehilangan momentum. Dan momentum adalah aset ekonomi yang tidak terlihat, tapi dampaknya nyata. Ekonomi dan prinsip kendali diri. Sekarang kita masuk lebih dalam. Ekonomi menjelaskan satu hal penting. Nilai tidak diberikan, nilai dihasilkan. Adam Smith menjelaskan bahwa kekayaan tidak berasal dari niat, tapi dari produktivitas. Artinya bukan apa yang lo pikirkan yang menentukan nilai lo, tapi apa yang lo lakukan. Dan ada prinsip penting lain. Lu tidak bisa mengontrol respon pasar secara langsung. Lu tidak bisa memaksa perusahaan menerima lu, tapi lu bisa mengontrol apakah lu terus membangun kemampuan atau tidak. Disinilah perbedaan besar terjadi. Orang yang fokus pada hal di luar kendali akan frustasi. Orang yang fokus pada hal dalam kendali akan berkembang. Ekonomi menyebut ini investasi internal. Lo meningkatkan nilai sebelum pasar merespon, bukan setelahnya. Kalau lo masih nonton sampai sini, berarti lo belum berhenti percaya bahwa hidup lo bisa berubah. Stay dulu, karena bagian berikutnya adalah tindakan nyata. Solusi. Sekarang kita masuk solusi. Dan di bagian ini kita gunakan prinsip yang sudah terbukti selama ribuan tahun. Solusi pertama, fokus pada apa yang bisa lo kontrol. Epictetus pernah mengatakan, something are in our control and other not. Dalam konteks ekonomi modern, ini sangat praktis. Lo tidak bisa mengontrol kapan diterima kerja, siapa yang milih lo. Tapi lo bisa ngontrol apakah lo belajar hari ini, apakah lo melatih skill hari ini, apakah lo membangun sesuatu hari ini. Setiap hari lo melakukan itu, nilai lo meningkat, walaupun belum terlihat. Solusi kedua, bangun nilai sebelum dunia mengakuinya. Ekonomi menjelaskan, pasar merespon bukti, bukan potensi. Artinya, lo harus membangun bukti dulu. Contoh realistis, bukan menunggu kerja sebagai admin, tapi mulai mengelola data diri. Bukan menunggu kerja desain, tapi mulai membuat desain sendiri. Ini menciptakan signal value. Solusi 3, gunakan waktu sepi sebagai fase investasi. Marcus Aurelius menulis, what stand in the way becomes the way. Waktu kosong bukan hambatan, waktu kosong adalah bahan baku. Ekonomi menyebut ini capital formation. Lo sedang membangun modal internal, skill, disiplin, ketahanan. Sekarang dengerin ini baik-baik. Bayangin, seorang tukang kayu muda, dia belum punya pelanggan, belum punya reputasi, belum punya nama. Setiap hari dia datang ke bengkel.
memotong kayu, membuat meja, tidak ada yang membeli. Temannya bilang, percuma, tidak ada yang pesan. Tapi dia tetap bekerja. Hari ke-100 seseorang lewat dan melihat hasil kerjanya. Orang itu tertarik. Pesanan pertama datang. Apakah keberhasilan itu terjadi di hari ke-100? Tidak. Itu terjadi karena 99 hari sebelumnya. Ekonomi menyebut ini akumulasi nilai. Prinsip kendali diri menyebut ini konsistensi tindakan. Kalau tukang kayu itu berhenti di hari ke-30, tidak ada hari ke-100. Sarjana yang sedang membangun diri sama seperti itu. Tapi setiap hari lo membangun dan suatu titik hasil muncul, bukan karena keberuntungan, tapi karena akumulasi. Friedrich Hayek menjelaskan bahwa nilai dalam masyarakat muncul dari tindakan individu yang berpartisipasi aktif, bukan dari niat pasif. Ini sangat penting. Pasar tidak merespon harapan, pasar merespon tindakan. Dan prinsip yang sama sudah lama dijelaskan oleh Epictetus. Lo tidak bisa mengontrol dunia, lo mengontrol tindakan lo. Ketika lo fokus pada tindakan, dua hal terjadi. Pertama, kemampuan meningkat. Kedua, kepercayaan diri meningkat. Ekonomi melihat ini sebagai peningkatan human capital. Filosofi melihat ini sebagai pembangunan karakter. Dua perspektif berbeda, satu hasil yang sama, transformasi. Nilai lo tidak hilang karena dunia belum melihatnya. Nilai lo hilang kalau lo berhenti membangunnya. Pasar tidak menghukum lo karena lambat. Pasar hanya merespon apa yang lo lakukan. Dan setiap hari lo bergerak, nilai itu tumbuh. Subscribe kalau lo siap membangun nilai lo, bahkan sebelum dunia mengakuinya.